Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربي زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطلا باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang Sirah Nabawiyah, dan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang sangat agung dari perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya dakwah beliau dari seorang diri di Mekah sampai kemudian satu demi satu manusia masuk agama Allah. Kemudian rombongan manusia dalam jumlah yang banyak masuk agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam ini. Tentunya ini patut kita contoh dalam dakwah beliau, di mana dakwah beliau di Mekah ini terbagi menjadi dua fase. Yang pertama adalah dakwah sirriyah, berlangsung sekitar 3 tahun. Kemudian yang kedua dakwah jahriyah, dakwah terang-terangan. Dakwah sirriyah kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Sedangkan dakwah jahriyah, hadirin sekalian, Nabi SAW betul-betul menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala setelah turun firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 94, fasda bima tu'mar wa 'arid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Kemudian juga firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Tentunya hadirin sekalian, Nabi memulai memberikan peringatan kepada kerabat-kerabatnya, memanggil mereka, kemudian menjelaskan bahwa dia adalah Rasulullah dan yang mengikutinya akan selamat dunia dan akhirat. Yang tidak mengikuti akan menghadapi resiko yang besar, yaitu azab Allah yang sangat pedih. Kemudian di antara keluarganya yang sangat menentang adalah justru pamannya sendiri yang bernama Abdul Uzza, yaitu dijuluki oleh umat Islam Abu Lahab, sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Lahab. Dialah dan istrinya yang bersikeras menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tidak meladeni, Nabi bersabar, karena begitulah seorang dai, ya, selalu dan pasti akan mendapatkan tantangan, rintangan. Begitu juga yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mendapatkan tantangan dan rintangan. Tidak hanya itu, Nabi juga mendapatkan teror secara fisik, ya. Apalagi sahabat-sahabatnya yang lemah, yang tidak ada keluarga di Mekah, mendapatkan siksa dari orang-orang Quraisy. Kezaliman dari orang Quraisy, ya, berlaku untuk kaum muslimin al-judud, kaum muslimin yang baru masuk Islam. Tapi alhamdulillah hadirin sekalian, ada dua tokoh yang masuk Islam, yaitu pamannya Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini juga tokoh Quraisy, ya, disegani, orang yang kuat, ya, alhamdulillah dia dapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, karena sebabnya sepele sebetulnya. Di mana waktu itu Abu Jahal melintas di hadapan Nabi ketika Nabi di Safa. Kemudian Abu Jahal ini menyakiti Rasulullah, mencela, memperlakukan secara tidak baik, ya, menyepelekan agamanya. Kemudian ketika itu Hamzah sore harinya pulang dari berburu. Ada seorang budak wanita milik Abdullah bin Jada'an memberitahukan bahwa keponakannya, yaitu Rasulullah SAW, tadi dimaki-maki oleh Abu Jahal, Amr bin Hisham. Maka langsung dia tidak terima, mencari Abu Jahal, hadirin sekalian, dan ketemu bersama teman-temannya di dekat Ka'bah. Langsung Abu Jahal ini didorong dan dipukul pakai panah, ya, sehingga berdarah kepalanya. Abu Jahal ini kemudian didorong sampai jatuh. Langsung Hamzah ini mengatakan, "Ya Abul Hakam, apakah engkau menghina keponakanku, menjelek-jelekkan keponakanku, padahal aku sudah berada di atas agamanya?" Ya, langsung dia masuk Islam, dikasih hidayah di saat marah, karena keponakannya diganggu, hadirin sekalian. Jadi macam-macam hidayah itu datang. Terkadang orang itu harus berpikir panjang, mendalami agama Islam, baru dapat hidayah, sebagaimana yang dialami oleh Salman Al-Farisi. Terkadang tiba-tiba sebagaimana yang terjadi pada siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, teman-temannya Abu Jahal ingin juga membela Abu Jahal, tapi dia mengatakan biarkan Abu Umarah ini, maksudnya Hamzah ini, ya, karena dia memang membela sepupunya, aku yang mencaci dia, mencaci sepupunya itu. Maka pada saat itu Hamzah ini masuk Islam, dan ini merupakan pukulan yang telak bagi orang Quraisy. Orang yang kuat di Quraisy masuk Islam, Hamzah. Kemudian tidak lama, hadirin sekalian, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam. Ya, dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, berawal dari seseorang dari Bani Mahzum masuk Islam. Kemudian Umar mencelahnya karena dia masuk Islam. Kata pemuda dari Bani Mahzum ini mengatakan, jika aku masuk Islam, sebetulnya tidak usah kau mencela aku. Ada kerabatmu, bahkan adikmu masuk Islam, mengikuti agamanya Muhammad. Maka dia seperti kesambar petir, hadirin sekalian. Langsung dia menuju saudarinya, ya, yaitu Fatimah, yang merupakan istri daripada Sa'id bin Zaid, yang juga masuk Islam. Ya, di gedor rumahnya itu terdengar Al-Quran, kemudian semuanya takut yang di dalam. Ya, tapi Fatimah punya jiwa kuat, biarkan dia masuk, mau apa? Ya, akhirnya Umar mencoba untuk minta apa yang dibaca itu, tapi Fatimah tidak mau, sampai Umar disuruh mandi dulu. Kemudian dia mandi dan juga diperlihatkan semakin dia kuat keislamannya, sehingga dia masuk Islam. Ada juga riwayat sampai dia itu memukul putrinya Fatimah, tapi ada yang mengatakan riwayat ini lemah, tidak sampai dipukul. Yang jelas dia dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan karena dia mendengar membaca surah Toha, adiknya ini membaca surah Toha. Tapi juga ada yang mengatakan ini riwayatnya lemah. Yang jelas Allah kasih hidayah, kemudian dia masuk Islam. Kemudian dia minta ditunjukkan di mana Rasulullah. Maka ditunjukkan oleh adiknya Fatimah bahwa Rasulullah di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Ya, kemudian Umar pergi ke sana dan menggedor pintu. Disitulah dia bertemu dengan Rasulullah SAW, dirangkul oleh Rasulullah, dan dia bersaksi dua kalimat syahadat, dan dia menjadi Muslim. Ya, katanya Ibnu Mas'ud, semenjak Islamnya Umar, kita menjadi kuat. Kita berani untuk tampil di Mekah, ya, di Ka'bah, tawaf maupun salat.
Nah, beda hadirin sekalian masuk Islamnya Umar dengan yang lainnya. Di mana ketika Umar masuk Islam ini, dia mendatangi satu persatu rumahnya orang-orang Quraisy. Ditunjukkan bahwa aku ini Muslim. Ya, aku ini Muslim. Ditantang mereka ini. Akhirnya Umar dipukuli berkali-kali sampai pingsan. Dan begitulah Umar tidak takut. Nah, ini juga merupakan pukulan yang telak bagi orang-orang Quraisy, sedikit demi sedikit kemudian banyak orang masuk Islam, sehingga membuat orang-orang Quraisy ini hadirin sekalian semakin kalut, semakin emosi, sehingga mereka bermusyawarah dan ada beberapa penawaran yang diberikan kepada Rasulullah agar Rasulullah ini menghentikan dakwah. Ya, sebagaimana mereka mengutus Abul Walid Utbah bin Rabi'ah, ya, diutus oleh kaum musyrikin untuk menawarkan solusi. Ya. Kemudian dia mengatakan, wahai keponakanku, yakni mengatakan kepada Rasulullah, karena tokoh ini hadirin sekalian, jika engkau menginginkan kekayaan sebagai ganti dari apa yang kau sampaikan ini, kami siapkan. Ya, kami akan mengumpulkan harta kami. Jika kau ingin jadi orang kaya dengan dakwahmu ini. Jika engkau ingin jadi pemimpin, enggak apa-apa, kami akan angkat kamu sebagai pemimpin dan kami taat apa yang pun kamu perintah. Tapi hentikan apa yang kamu bawa ini, risalah Islam ini. Ya, jika kamu ingin wanita, tidak ada masalah. Ya, kami akan cari wanita-wanita yang paling tercantik di setiap suku, nikahi dan mereka jadi istrimu. Lihat hadirin sekalian, tawaran harta, wanita dan apa? Tahta. Semua ini fitnah syahwat. Ya, atau ya Muhammad, kamu ini sakit kena jin, ya, sehingga kamu tidak bisa mengobati atau kurang uang. Kami akan biayai gratis. Kami akan cari dukun yang paling hebat untuk menyembuhkan penyakitmu kalau kamu memang ini sakit. Tapi hadirin sekalian, Rasulullah mendengarkan dengan baik. Ya, kemudian mengatakan, cukup kamu ya Abul Walid, apa yang kamu katakan ini? Iya, cukup. Kemudian Rasulullah mengatakan, biarkan aku membacakan firman Allah. Dibacakan surah Fussilat, baca Al-Quran. Langsung dia geleng-geleng kepala. Karena orang Arab, hadirin sekalian, tahu Al-Quran, mempunyai bahasa yang sangat tinggi sekali. Ya, ini bukan bahasanya manusia biasa, bukan bahasanya penyair, lebih daripada itu. Ya, tapi sekali lagi dia tidak mendapatkan hidayah. Ya, dia kemudian pulang dengan tangan kosong, artinya gagal untuk merayu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga hadirin sekalian, banyak utusan, diantaranya adalah Al-Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah juga menawarkan kepada Nabi agar menghentikan dakwahnya ini. Ya, kemudian Rasul membacakan ayat sehingga dia ini bingung. Kemudian bertemu dengan kaumnya dan mengatakan, wahai orang Quraisy, ini bukan perkataan penyair ini. Dia bukan gila. Kita tahu orang gila itu ngomong apa? Ngawur. Ini bukan penyair juga. Ya. Dia bukan ngomong dari lisannya sendiri. Dia ngomong seperti itu. Karena apa yang terkandung dalamnya itu sangat indah. Bahasanya tinggi sekali. Tapi dia ini belum dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia sudah mengatakan hal yang baik, hadirin sekalian, hampir masuk Islam. Tapi lagi-lagi ego, ya, kesombongan, yang kemudian dia mengatakan, tapi menurutku dia ini sahir, dukun, tukang sihir. Nah, inilah yang kemudian ditegur sama Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Walid bin Mughirah itu, hadirin sekalian. Kemudian juga Abu
Jahl dengan kasar, ya, dia mau membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan begini aja, mudah sudah, serahkan sama aku, besok aku akan lempar dia dengan batu besar kalau dia sholat. Aku akan timpuk kepalanya. Ya, maka niat ini kemudian dijalankan sama siapa? Abu Jahal. Tapi ketika dia mau melempar batu, langsung loncat dia. Dilempar jauh-jauh batu itu, dia lari. Sehingga teman-temannya mengatakan, ya Abul Hakam, apa yang terjadi pada dirimu? Katanya, aku tadi melihat onta jantan besar. Belum pernah dalam sejarah aku melihatnya itu. Ingin menerkamku. Ingin menerkamku. Padahal tidak ada, teman-temannya tidak melihat apa? Onta, hadirin sekalian, dia diperlihatkan. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala memang mengancam, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiya sanad'u az-zabaniya kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-sekali tidak, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian. Ini maksudnya Abu Jahal, kalau dia tidak berhenti, dia meneruskan, ya niscaya kami akan tarik ubun-ubunnya, ya, dan kami masukkan ke dalam neraka. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka biarlah dia memanggil golongannya. Kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Ini yang menyiksa orang-orang berdosa nanti di neraka. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Nah, ini hadirin sekalian, siapa? Abu Jahal. Ya, tidak bisa melukai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu akhirnya mereka ini orang-orang Quraisy, hadirin sekalian, bermusyawarah dan akhirnya mereka mengatakan, bagaimana kalau kalian pergi ke Madinah, ke Yathrib, di sana ahli kitab, orang-orang Yahudi, tanyalah tentang Muhammad ini. Ya, kemudian berikan sifat-sifatnya, bagaimana apa yang diseru. Mereka lebih tahu, orang ahli kitab, bagaimana cara kita menghabisi orang ini. Akhirnya diutus kepada mereka, hadirin sekalian, yaitu An-Nadhr bin Haris sama Uqbah bin Abi Mu'aid. Ya, pergi ke Madinah dan bertanya kepada pendeta-pendeta Yahudi. Akhirnya mereka mengatakan, begini saja, kalau memang dia seorang nabi, berikan pertanyaan 3 hal. Pertanyaan 3 hal. Yang pertama, bagaimana dan siapa anak-anak muda yang dia itu melarikan diri dari negerinya? Ya, ini cerita sangat viral, sangat masyhur. Kalau dia tahu, ya kalau dia nabi, dia akan menceritakan dengan apa? Rinci. Anak-anak muda dulu, kan begitu ya. Orang Quraisy tidak tahu apa-apa, mereka musyrikin. Ahli kitab lebih pintar. Kemudian yang kedua, ada seseorang dia itu pintar, kuat. Dia mengelilingi timur dan barat. Dan sebaliknya seperti itu. Dan dia menaklukkan negeri-negeri. Siapakah dia itu? Kalau dia memang seorang nabi, dia akan menceritakan hal ini. Kemudian yang ketiga, tanya apa itu ruh. Jadi ini pertanyaan, bukan pertanyaan biasa, hadirin sekalian. Maka kemudian mereka kembali dan bertemu dengan tokoh-tokoh Quraisy dan mengatakan, 2 orang ini, utusan ini, begini saja, kita sudah mendapatkan informasi dari orang Yahudi bahwa kita akan bisa menyelesaikan Muhammad ini. Kalau dia ini memang pembohong, ya kita akan tanya 3 hal. Disebutkan 3 hal itu. Kemudian mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian hadirin sekalian, dan ditanyakan, ya Muhammad, jika kamu seorang nabi, ya tolong beritahukan kepada kami siapa itu anak-anak muda. Apa urusan mereka itu, kok mereka lari dari negerinya itu? Ya, kemudian masuk gua itu. Kemudian yang kedua adalah ada seseorang yang kuat, ya memimpin
Dia berjalan dari ujung barat ke ujung timur dan sebaliknya. Siapa dia ini? Dan yang ketiga tentang ruh. Tahukah kamu apa itu ruh? Kata Nabi, besok jawabannya. Dia lupa mengucapkan insya Allah, sehingga besok enggak turun-turun jawabannya. Ya, ada yang mengatakan sampai hampir sebulan. Ada yang mengatakan kurang daripada itu. Ya, sehingga orang-orang Quraisy mentertawakan Rasulullah SAW. Ya Muhammad, besok-besok. Mana setan sekarang tidak mau mendekati kamu, meninggalkanmu. Yani maksudnya Jibril, mana Jibril yang biasanya memberikan kamu informasi? Kok enggak ada sekarang? Diketawakan sama orang musyrikin, dan Rasulullah ini sangat sedih. Hadirin sekalian. Ya, akhirnya turun pertama surah Wad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wad-duha demi waktu duha. Ya. Dan apa? Wad-duha wal-laili idza saja, dan demi waktu malam apabila sudah mulai terang, masuk pagi, fajar datang, semakin terang semakin terang. Ya, berganti dari malam menuju apa? Siang. Wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu ya Muhammad tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Kemudian setelah itu turun surah Al-Kahfi. Surah apa? Al-Kahfi diceritakan rinci oleh Allah SWT tentang pemuda-pemuda yang disebut dengan Ashabul Kahfi, dan juga Dzulqarnain. Ya, raja timur dan apa? Barat. Langsung tercengang orang Quraisy. Tinggal satu, roh. Roh tidak diberitahukan. Dan ini juga membantah orang Yahudi. Ya, tidak semua jawaban diberitahu oleh Allah, terutama masalah roh. Makanya Allah berfirman, "Wa yas'alunaka 'anir ruh." Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang masalah apa? Ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan, ruh ini urusan Tuhanku. Ya, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan kamu tidak diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Itu jawabannya. Artinya mereka sebetulnya tahu, hadirin sekalian. Cuma mereka tadi itu tidak beriman, ya. Tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tawaran-tawaran yang luar biasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu juga Abu Jahal, dan juga ada Abu Sufyan, ada juga Akhnas bin Syuraik. Ini tokoh-tokoh Quraisy. Setan-setannya Quraisy waktu itu. Ya, mereka berjanji gini aja, kita mulai hari ini dan kita sebarkan tidak akan mendengar wahyu atau kitab yang dibawa oleh Muhammad. Ya, wahyu yang disampaikan ini kita sepakat tidak mau mendengar. Tapi diam-diam mereka datang ke rumah Rasul malam hari. Dan ini juga Abu Jahal datang, kemudian Akhnas bin Syuraik datang, Abu Sufyan datang. Mereka tidak saling memberitahu, diam-diam ngumpet sendiri-sendiri sampai pagi. Rasul membacakan ayat waktu itu, membaca di rumahnya. Kemudian sampai pagi kan matahari sudah muncul. Enggak taunya mereka bertemu satu sama lain. Akhirnya malu mereka ini, menyesal dan berjanji tidak akan apa? Nguping lagi dan tidak akan mendengar perkataan Muhammad ini. Enggak taunya malam diam-diam mereka bertiga pingin ketemu lagi, ketemu dengan Muhammad, maksudnya itu nguping lagi, tapi mereka tidak saling tahu. Ya, tidak saling memberitahukan. Enggak taunya setelah siang ketemu lagi. Kecelek ibaratnya, "Loh, kamu kok di sini? Kamu kok di sini? Kamu kok di sini?" begitu. Sampai 3 hari berturut-turut. Hari yang keempat mereka bersumpah untuk tidak datang lagi ke rumahnya Muhammad. Artinya apa? Mereka mendengar apa yang dibaca ini adalah suatu hal yang hak, kebenaran, hadirin sekalian. Ya, tapi mereka mengingkarinya. Hatinya masih dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dikasih apa? Hidayah. Nah, inilah kegagalan demi kegagalan dialami oleh orang-orang Quraisy, ya. Akhirnya mereka apa? Membuat teror fisik. Banyak yang itu disiksa sebagaimana yang terjadi pada Bilal bin Rabah, ya. Begitu juga keluarga Yasir dan istrinya dibantai, Amr
anaknya disiksa tapi dia selamat mengelabui orang Quraisy. Ya, Ammar ini dipaksa, kalau kamu enggak mengakui Tuhan-Tuhan kami, maka kamu nasibmu sama seperti ayahmu dan ibumu. Akhirnya dia mengucapkan kalimat kufur. Nah, disitulah para sahabat langsung pergi menuju Rasulullah dan mengatakan Ammar ini murtad. Ammar apa? Murtad. Ya, akhirnya dipanggil oleh Rasulullah. Ya Ammar, apa yang terjadi pada dirimu ya? Ya Rasulullah, hatiku masih mencintai Allah dan Rasul. Tapi aku enggak kuat ya Rasulullah atas sisaan ini. Aku enggak kuat. Akhirnya turunlah ayat membela Ammar bin Yasir yang berbunyi man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya, orang-orang yang telah jelas kufur kepada Allah setelah mereka beriman, jelas memang. Tapi kecuali yang dipaksa. Kecuali apa? Yang dipaksa tapi hatinya masih penuh dengan iman. Hatinya mumtali dengan iman kepada Allah, ya tidak apa-apa. Ya, karena dipaksa sebetulnya. Maka dimaafkan oleh Rasulullah SAW Ammar ini, hadirin sekalian. Kemudian dia menjadi seorang sahabat yang istiqamah dan menjadi komandan perang. Begitu juga yang terjadi pada Zinnirah, ya, Zinnirah dan yang lainnya disiksa oleh orang Quraisy, tapi tidak membuat mereka itu murtad, ya, kuat imannya. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'ala an-nasi zamanun al-qabitu 'ala dinihi kal-qabitu 'ala al-jamr. Akan datang suatu zaman di mana seseorang berpegang teguh dengan agama ini seperti memegang apa? Bara api. Panas, susah. Ya, tapi harus dipegang. Ya, demi untuk meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang terjadi sebelumnya pada istrinya Firaun, ya, seorang wanita tapi kuat imannya walaupun dia harus menerima dieksekusi mati oleh suaminya sendiri. Ya, kemudian juga tukang sisirnya putrinya Firaun, seorang wanita yang punya anak banyak, ya, ketahuan beriman, langsung dihukum oleh Firaun, digoreng hidup-hidup, anak-anaknya dan dia juga. Ya, ini luar biasa hadirin sekalian, fitnah akan ada pada orang-orang yang beriman, diuji apakah imannya kuat atau sebaliknya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin." Kami akan uji kamu, kasih fitnah, ujian. Ya, apa itu? Bisyai', tidak banyak, sedikit. Bisyai' minal khauf wal ju', rasa takut. Musuhnya banyak, senjatanya mereka mutakhir, dan rasa takut. Apalagi kurang makanan, ya, banyaknya orang-orang yang mati, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah memang kehidupan dunia, tempat apa? Cobaan. Di situ Allah bisa mengenal iman kita. Ya, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata amanna, aman, ya, ana muslim, alhamdulillah muslim, belum diuji? Diuji dulu. Ya, diuji sedikit fulus, sedikit makanan. Orang kafir Masya Allah makanan apa saja mereka bisa makan, apa saja mereka beli. Muslim, fakir, miskin, diuji. Ya, sabar atau tidak? Dikasih fulus tapi suruh ini suruh ini. Bela yang apa? Bela yang rusak, bela yang batil. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian. Ya, kita ini belum apa-apa sebagaimana para sahabat. Bilal itu kalau enggak dimerdekakan, Abu Bakar bisa mati di padang pasir itu. Dibiarkan di padang pasir yang panas, kulitnya terkelupas.
Alhamdulillah datang Abu Bakar, aku akan beli budak ini, dibeli dibebaskan. Ya, itu Bilal bin Rabah diuji dengan perang, musuhnya nggak tanggung-tanggung, orang Romawi Persia, besar-besar badannya, lengkap senjatanya. Ini para sahabat senjatanya biasa diri sekalian. Ya, tapi alhamdulillah ada yang menang, ada yang gugur seperti itu. Ya, inilah memang cobaan di dunia ini. Ya. Kemudian orang-orang yang berbuat kasar di zaman Nabi yang selalu menghalangi dakwah ini tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Az-zulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman itu kegelapan nanti pada hari kiamat. Dan juga di kuburan. Dan juga su'ul khatimah. Ya, tidak akan dibiarkan orang-orang yang melawan Allah, melawan syariat Islam, mengecek nabinya, tidak akan dibiarkan. Pasti kena itu. Kemarin ada yang kena itu. Setelah puluhan tahun lolos ya. Ya, orang India menulis buku bahwa Muhammad ini dapat ilham dari setan. Ya, Quran ini ilham dari apa? Setan, sehingga dia ngarang buku ayat-ayat apa? Setan. The Satanic Verses. Ya. Marah umat Islam. Hadirin sekalian, yang Syiah yang Sunni marah. Ya, dulu luar biasa sampai Raja Salman membuat apa sayembara apa gitu. Marah juga. Tidak hanya Khomeini, seluruh umat Islam marah. Bayangkan Quran dikatakan ayat-ayat setan. Dari apa? Setan. Kurang ajar lah. Ternyata nggak lolos juga, ya kan? Kemarin dihabisi sama seorang orang Libanon itu. Ya. Karena apa? Menghina Allah. Sebagaimana yang dialami juga seperti Abu Lahab, namanya Abdul Uzza ini juga dia dihukum oleh Allah di dunia. Ya, dia mati setelah perang Badar. Ya, dia mendengar kalah kaum musyrikin yang begitu besar itu jumlahnya, kalah, sakit langsung. Keluar bisul begitu. Dari bisul ini kemudian menjalar seluruh tubuhnya menjadi hitam, kemudian mati. Dan mati baunya busuk sampai keluarganya tidak mau memandikan. Ya, dibuang ke bukit sana, tutupi batu. Ya. Nah, itulah hadirin sekalian hukuman dari Allah terhadap siapa? Abdul Uzza, yaitu Abu Lahab, karena dialah paman Nabi yang selalu mengganggu Nabi. Kemudian Walid bin Mughirah, ya, dia yang mengatakan bahwa Muhammad ini tukang sihir. Ya, dia juga kena hukuman mudah bagi Allah. Dia nginjak anak panah, kemudian lukanya bengkak, mati. Ya, mati hadirin sekalian. Kemudian Abu Jahal, ini setannya Quraisy ini, Fir'aunnya umat ini, Abu Jahal, namanya Amr bin Hisham. Dia terbunuh dalam perang Badar, dibunuh sama dua anak muda orang Quraisy, orang Madinah. Masih muda belasan tahun. Anak-anak muda, ya, anak-anaknya Afra. Ya, dihabisi, tusuk di ini macam-macam. Ya, kemudian masih sekarat di penggal lehernya sama siapa? Abdullah bin Mas'ud. Dibawa ke Rasulullah SAW kepalanya. Hina hadirin sekalian. Mempertahankan kebatilan. Nazar bin Haris juga musuh bebuyutannya Rasul SAW. Ya, dia pernah pergi ke Persia, ke Yahudi, ke Nasrani, belajar ilmu kitab. Tujuannya untuk menghalau manusia mendengarkan Al-Quran. Dia juga pernah membayar artis-artis biduanita, penyanyi-penyanyi di musim haji, agar orang-orang tidak mendengarkan dakwahnya Rasul. Diajak untuk ke rumahnya minum khamr dan mendengarkan musik. An-Nadhr bin Haris. Ya, dari dulu memang musik ini dan nyanyian dipakai untuk menghalangi orang dari baca Quran. Bahasa kasarnya, daripada kamu mendengarkan Muhammad, ayo ke rumahku. Sudah tenang, gratis.
minum khamr, sama mendengarkan apa? Para penyanyi-penyanyi. Zain. Ya. Akhirnya dia juga dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ini ayat-ayat tentang An-Nadhr bin Haris yang turun, hadirin sekalian. Ya, dan juga dia pernah menantang Nabi agar datangkan azab. Sak malaikat Jibrilnya Allah suruh ke sini kan. Kurang ajar. Ya, akhirnya dia ini juga waktu perang Badar ketangkep sama umat Islam. Ya, diseret sama Miqdad bin Aswad. Akhirnya terlalu banyak sudah pelanggarannya dia. Rasul menyuruh agar dia dieksekusi. Ya, masuk di antara daftar yang harus apa? Dibunuh. Ali suruh mengeksekusi. Ya Ali, penggal kepalanya sama Ali bin Abi Thalib, hadirin sekalian. Jadi semua yang terlibat kekacauan ini, teror, habis. Ya, Uqbah bin Abi Mu'aid juga ini. Ya, setannya Quraisy juga, hadirin sekalian. Dia ini juga Rasul menyamakan dia dengan apa? Penyembelih ontanya Nabi Saleh, Qudar bin Salif. Ya, karena begitu kuat permusuhannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia juga mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ia ditawan dan disalib. Ya, dan dialah pertama kali yang disalib oleh pasukan Islam. Dibunuh tapi dalam bentuk dia apa? Disalib. Ya, dipaku tangannya, kakinya, dibiarkan sudah sampai darahnya habis, mati. Dulu masih berlangsung hukuman seperti itu. Ini lebih menyakitkan, mati secara apa? Perlahan-lahan. Ya. Kemudian juga Aswad bin Abdul Yaghus Az-Zuhri, dia termasuk mereka yang mencemooh Rasulullah dan kaum muslimin. Ya, setiap melihat orang muslim yang fakir, ya dicemooh, ya diolok-olok, hadirin sekalian. Suatu ketika orang ini pergi meninggalkan keluarganya, ia terkena racun hingga wajahnya menghitam, ya legam. Ia terkena kanker kulit hingga sekujur tubuhnya ini apa? Luka bernanah, akhirnya mati secara menjijikkan. Ngeri, ya, orang-orang yang melawan Islam, melawan Allah dan Rasulnya, ya ini berakibat fatal. Dia dihukum di dunia dengan seperti itu, di kuburannya juga habis, ya disiksa, apalagi di mana? Di akhirat. Maka dari ini pelajaran bagi kita, hadirin sekalian, jangan coba-coba untuk menghina Islam, ya, menghina Nabi, menghina Allah, menghina kitab suci. Ya, ini hukumannya berat. Ada juga setan Quraisy yang lainnya, namanya Haris bin Qais As-Sahmi. Dia juga selalu menyakiti Rasulullah. Ya, kemudian dia juga dihukum sampai Allah menurunkan surah untuknya, surah Al-Jathiyah. Ya, dia juga mati karena apa? Mudah. Ya, dia ini meninggal karena ada radang, gara-gara apa? Makan ikan asin. Makan ikan asin akhirnya apa? Kena radang dia dan kepalanya penuh nanah, terus merantak, selalu kehausan dan akhirnya mati. Kemudian Ubay bin Khalaf dan saudaranya Umayyah bin Khalaf juga keras permusuhannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi pernah dia ini menghancurkan, meremukkan tulang. Ya, Umayyah bin Khalaf ini pernah meremukkan tulang yang Ubay ini, kemudian menanti Rasulullah. Ketika Rasulullah datang, disampari dan dilemparkan ke muka Rasulullah. Tapi Rasulullah sempat mengelak begitu sehingga tidak kena matanya. Dan mengatakan, "Ya Muhammad, apakah Tuhanmu mampu menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur ini?" Kata Rasul dengan tegas, "Iya."
Allah Tuhanku mampu untuk menghidupkan kembali tulang-tulang yang sudah remuk ini seperti kejadiannya dan akan masukkan kamu ke neraka jahanam. Kemudian Allah menurunkan firman Allah dalam surah Yasin ini, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Ya. Dan Allah berikan permisalan dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, ya dia ini lupa asal kejadiannya, kemudian dia berkata maksudnya adalah apa? Ubay bin Khalaf. Ya, siapa yang menghidupkan tulang-tulang yang sudah remuk ini? Qul, katakan ya Muhammad, yuhyiha alladhi ansha'aha awwalah marrah. Katakanlah yang menghidupkan, yang menciptakan pertama kali yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa bikulli khalqin alim. Hadirin sekalian. Kemudian banyak yang lainnya juga yang semuanya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Umayyah ini tewas dalam perang Badar dalam kondisi terhina, begitu juga saudaranya Ubay tewas di jalan Mekah karena Rasulullah dulu yang menikam pundaknya saat perang Uhud. Ya, karena luka inilah Ubay ini tewas. Rasul cuma nikam pundaknya, enggak sampai mati. Tapi karena luka di perjalanan mati. Hadirin sekalian. Nah, itulah orang-orang yang selama ini menghina Islam dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya dibalas sama Allah di dunia sebelum di akhirat. Nah, kita hadirin sekalian bisa mengambil pelajaran bahwa disuruh kita ini menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Selama kita sudah belajar tentang masalah itu, kita sebarkan, tidak harus ustaz, kepada anak, kepada istri, kepada teman, kepada sahabat, ya, menyebarkan kebaikan. Kenapa? Karena ini perintah Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Ya, tidak ada ucapan yang paling baik ya kecuali orang-orang yang mengatakan dan memanggil ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabil rabbika. Ya, ajak mereka untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan enggak usah ikut urusan orang lain, enggak apa-apa. Yang penting aku nasihat. Kamu suka enggak suka, karena ini perintah dari Allah. Ada tulisan nerakahku bukan urusan. Tulisan orang ngawur, orang bingung. Ya, maksudnya jangan kamu ngurusi urusan orang lain. Aku mau masuk neraka atau masuk surga, enggak usah ngurusi. Lah, kita katakan, kita tetap sampaikan. Jangan berbuat ini, jangan berbuat ini, berbuatlah yang ini, berbuatlah yang ini. Ya, aku hanya menyampaikan. Kamu suka atau tidak suka terserah. Yang penting sampaikan. Termasuk amar ma'ruf nahi munkar, ciri khas umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita niruti mereka itu, maka kita sama dengan orang Yahudi. Orang Yahudi tidak mau amar ma'ruf nahi munkar. Nafsi. Makanya mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau amar ma'ruf nahi munkar. Katakan yang baik, enggak peduli maupun kita capek, mereka kita sampaikan. Mereka tidak mau, terserah. Yang penting kita disuruh menyampaikan. Inilah hidup hadirin sekalian. Terkadang ada orang yang enggak mau. Ya, nutup kuping bahkan, benci. Dikit-dikit masalah agama, dikit-dikit masalah agama. Masalah agama kok sedikit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.